Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua seluruh pengguna aplikasi Aku Laku Indonesia ya. Dan hari ini kita pengen membahas lagi tentang tanda tangan elektronik ya. Pertanyaan ini banyak masuk ke channel kita di kolom komentar dan kita akan langsung bantu review dan sekaligus kasih tahu kepada kalian bagaimana sih sebenarnya cara dan prosedur dari tanda tangan elektronik di aplikasi Aku Laku ini. Oke guys, sebelumnya aku pengen ngedoain dulu kalian yang masih masa-masa kesulitan dalam masalah perihal keuangan. Aku pengen ngedoain dulu kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan rezeki kalian dilancarkan, semua urusan kalian dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Ini kita pengen cek dulu aplikasi Aku Lakunya, dan sebelumnya buat kalian yang belum menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, kalian boleh tekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian terus mendapatkan notifikasi pemberitahuan ketika kita men-share semua informasi-informasi terbaru. Oke, terima kasih banyak buat yang sudah menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya. Mudah-mudahan kalian dimudahkan segala urusan dan rezekinya ya. Amin ya. Jadi ini kita udah masuk di aplikasi Aku Laku. Dan hari ini kita pengen fokus tentang tanda tangan elektronik ya. Apakah tanda tangan elektronik itu dan bagaimana cara melakukan tanda tangan elektronik itu, langkah apa saja yang harus kita perbuat untuk bisa mendapatkan tanda tangan elektronik tersebut. Jadi sebelumnya kalian bisa lihat di menu kredit ya. Situ ada TTD digital, tanda tangan elektronik digital dari aplikasi Aku Laku. Sekarang aku pengen ngasih tahu dulu apa sih sebenarnya tanda tangan elektronik tersebut. Tanda tangan elektronik yang ada di aplikasi Aku Laku ini adalah merupakan sebuah kontrak kerjasama antara kita individu dengan aplikasi Aku Laku. Dan tanda tangan kontrak tersebut atau perjanjian tersebut diperbuat dengan cara sadar tanpa unsur paksaan oleh siapapun. Jadi nanti kalian bisa langsung membaca dulu beberapa perjanjian pinjaman antara kalian dan aplikasi Aku Laku ya, syarat dan ketentuan penggunaan layanan dan program kredit yang akan kalian jalani setelah tanda tangan elektronik tersebut. Jadi permasalahannya saat ini susah untuk tanda tangan elektronik, dan beberapa pertanyaan yang masuk ke kita itu bagaimana sih supaya kita bisa untuk tanda tangan elektronik. Dan buat kalian yang belum tahu, jadi memang untuk di tahap pertama itu kita harus ini ya, mendaftarkan email yang pertama kalian di aplikasi Aku Laku itu supaya kalian bisa mengingat kembali. Jadi kalian harus ingat benar email yang pertama kalian daftarkan dan passwordnya. Jadi nanti mereka akan mengantarkan kabar tersebut melalui email. Itu pun kalau kalian memang sudah disetujuin. Jadi seperti ini, kita akan masukkan alamat email untuk menyelesaikan pendaftaran dan kita klik konfirmasi. Di situ kalian bisa melihat ya, kamu akan diarahkan ke halaman DigiSign. Data kamu akan diberikan ke DigiSign untuk membuat akun tanda tangan elektronik. Jadi kita sudah pernah membuat akun DigiSign tapi memang tidak mendapatkan kesempatan untuk tanda tangan elektronik di aplikasi Aku Laku. Dan pertanyaannya, seberapa pentingkah tanda tangan elektronik di Aku Laku, dan apakah benar setelah tanda tangan elektronik kita langsung bisa menggunakan beberapa produk yang ada seperti dana cicil khususnya ya, karena dana cicil yang limitnya lumayan agak besar, 15, 10 sampai dengan 25 juta rupiah. Beberapa pengalaman yang kita ketahui yang pernah melaporkan ke kita, tanda tangan elektronik itu sebenarnya sih kalau menurut aku secara pribadi tidak terlalu penting, selama kalian masih bisa menjaga nama baik kalian, menjaga skor kredit kalian tetap baik, dan kalian terus melakukan transaksi cash ya di aplikasi Aku Laku. Jadi apa saja contoh dari transaksi cash tersebut? Misalnya untuk membeli token listrik, pulsa, paket data, mungkin pembayaran yang lainnya. Jadi kalian bisa menggunakan aplikasi Aku Laku ini. Itu merupakan sebuah faktor pendukung untuk menyokong angka skor kredit kalian menjadi lebih baik.
Itu yang pertama. Jadi menurut aku secara pribadi, tanda tangan elektronik itu tidak terlalu penting selama kalian masih bisa menjaga beberapa unsur-unsur yang aku sebutkan tadi. Jadi nggak perlu gelisah kalau kalian belum bisa untuk tanda tangan elektronik. Itu yang pertama yang harus kalian ketahui ya. Dan yang kedua, kesulitan yang kedua itu adalah ketika kita ingin melakukan tanda tangan elektronik. Jadi ketika kita sudah masukkan emailnya dan kita pengen tanda tangan elektronik, pasti kita menekan tombol OK ya. Kita akan tekan tombol OK-nya dan kita akan lihat reaksi apa yang akan terjadi ketika kita sudah menekan tombol OK tersebut. Kalian bisa lihat tombolnya menjadi hitam dan kita tidak menemukan solusi di sini. Jadi seperti yang aku bilang sebelumnya, memang tidak ada pengaruh yang terlalu besar ketika kalian tidak bisa untuk tanda tangan elektronik. Dan pasti ada beberapa orang yang ingin bertanya bagaimana sih caranya supaya kita bisa untuk tanda tangan elektronik. Langkah yang bisa kita buat itu hanya sekedar menunggu. Dan orang-orang yang mendapatkan penawaran tersebut adalah orang-orang yang terpilih yang dipercaya oleh aplikasi Akulaku untuk bisa tanda tangan elektronik. Jadi percuma kalaupun kalian langsung mendaftarkan diri di aplikasi DigiSign dan melakukan pendaftaran seperti di akun ini. Kita sudah melakukan pendaftaran di aplikasi DigiSign-nya dan sudah berhasil mendaftar, tapi kita belum juga menemukan dan mendapatkan kesempatan untuk bisa tanda tangan elektronik. Jadi hal yang pertama yang kalian harus ketahui itu adalah bagaimana tanda tangan elektronik itu. Yang memfasilitasi pertama untuk bisa tanda tangan elektronik itu adalah dari aplikasi Akulaku itu sendiri. Jadi kalian nggak bisa kerjakan sendiri ya. Kita hanya bisa mengajukan dan nanti pihak aplikasi Akulakunya yang memberikan kesempatan bisa atau tidak, disetujuin atau tidak, layak atau tidak untuk kalian bisa tanda tangan elektronik. Dan menurut aku tanda tangan elektronik itu untuk saat ini tidak terlalu penting lah. Bahkan ada yang jauh lebih penting, itu adalah BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau seandainya kalian sudah punya BPJS Ketenagakerjaan, itu malah jauh lebih mendukung ketimbang harus mementingkan untuk tanda tangan elektronik. Jadi lebih penting BPJS Ketenagakerjaan. Dan setelah masa-masa COVID seperti ini, sepertinya Akulaku lebih lebih selektif lah untuk memilih pengguna yang bisa mendapatkan kesempatan menggunakan dana cicil di aplikasi Akulaku. Jadi sepertinya mereka untuk meminimalisir ya, untuk beberapa orang yang mungkin dianggap gagal bayar, susah bayar, atau mungkin kalian juga pernah melakukan tunggakan, misalnya nggak lama sih, bisa 1 atau 2 hari saja, tapi kalian sudah melunasi. Dan seperti pengalaman yang kita lalui, itu akan sedikit menyulitkan kalian untuk bisa menggunakan KTA Kilat atau dana cicil di aplikasi Akulaku. Jadi beruntunglah untuk orang-orang yang mungkin saat ini masih bisa menggunakan KTA Kilat, menggunakan dana cicil, atau mungkin ini yang terbaru maksimum pinjamannya bisa kan sampai dengan 10 juta. Itu jauh lebih bagus ya ketimbang yang sudah pernah telat bayar tapi sudah dibayar, dan itu sedikit agak menyusahkan kalian bisa kembali menggunakan KTA Kilat dan dana cicil. Dan beberapa permasalahan di aplikasi Akulaku ini seperti kita sudah bayar, sudah melakukan pelunasan atas tagihan-tagihan yang ada, tapi masih ada tagihan ya di menu bill tagihannya, di kreditnya itu kita masih ada tagihan. Jadi aku pengen saranin buat kalian yang mungkin mengalami hal yang serupa, misalnya kalian sudah bayar tapi masih ada di menu tagihan, atau mungkin kalian masih ditagih sama customer service-nya ya, hal yang pertama yang kalian lakukan itu adalah jangan sampai bukti pembayaran, bukti transfer itu hilang ya, karena itu adalah dasar kekuatan kalian untuk menjelaskan kepada pihak penagihan atau customer service-nya. Itu yang pertama, jangan sampai hilang bukti pembayaran kalian itu. Jadi kalau ada yang tanya lebih bagus melalui Indomaret atau rekening pribadi, sebenarnya sih tujuannya sama saja, hanya saja yang membedakan kalau seandainya kalian melakukan dari rekening pribadi atau transfer melalui rekening pribadi, maka akan ada pertinggal di buku tabungan tersebut. Tapi itu sih juga nggak terlalu gimana gitu, mau melalui dari Alfamart atau Indomaret juga tidak ada masalah ya.
Jadi yang kesimpulan dari video ini, kalau kalian masih gelisah untuk belum bisa tanda tangan elektronik, tidak perlu gelisah lagi ya, karena itu juga dianggap tidak terlalu penting ketika kalian jauh lebih bisa menjaga angka skor kredit kalian dan riwayat pembayaran kalian itu tidak pernah telat. Bahkan beberapa belakangan terakhir ini semenjak pandemi virus corona, ada beberapa orang yang mungkin riwayat pembayarannya baik, tidak pernah telat, bahkan dibayar sebelum jatuh tempo, tapi saat ini tidak diberikan kesempatan untuk bisa menggunakan KTA kilat dan dana cicil. Jadi saran aku ya, buat kalian yang punya riwayat pembayaran baik tapi belum bisa mendapatkan kesempatan, caranya itu ya kalian memang harus sering-sering belanja cash dan sebagainya ya, atau mungkin kalian bisa dengan cara belanja barang-barang, misalnya nggak usah terlalu yang mahal atau gimana gitu, tapi kalian kirimkan melalui alamat yang kalian daftarkan di KTP. Jadi itu merupakan sebuah faktor pendukung juga untuk memuluskan kalian bisa menggunakan KTA kilat atau dana cicil. Jadi buat kalian yang nanti juga pengen tanya-tanya, kalian boleh tuliskan di kolom komentar dan nanti kita akan langsung bantu jawab sesuai pengetahuan dan pengalaman kita guys. Jadi mungkin itu dulu, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian terus dapat mendapatkan notifikasi pemberitahuan ketika kita nge-share semua video-video terbaru. Jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.